Ini kan gila ya. Sebulan 8 kali ngerampok, jir. In the 1960s to 70s, Kuala Lumpur was terrorized by gangsters. Disebut Botak Chin ini nih sebenarnya dia nih orang yang baik. Dan juga orang yang sejujurnya gue nggak nyangka. Ternyata kalau kita bahas geng-geng kriminal gitu, mafia, kartel, dan sebagainya gitu, itu ternyata banyak peminatnya ya. Nah, kemarin kan kita udah bahas beberapa pemimpin kartel-kartel di Amerika Selatan ya. Sekarang kita ke Asia Tenggara dulu nih. Ya yang ini bukan kartel sih, lebih ke gangster yang ini. Pemimpin kelompok kriminal yang nyebut dirinya sendiri sebagai Robin Hood di dunia nyata. Tapi apa benar kelakuannya kayak Robin Hood sesuai pengakuannya? Atau sebenarnya sama aja dia kayak penjahat-penjahat lain? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Botak Chin. Pemimpin kelompok kriminal legendaris di Malaysia. Dan spesial juga nih buat investor-investor tercinta di Malaysia. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam tentang sepak terjang Botak Chin sebagai tokoh kriminal di Malaysia, kita bahas dulu nih tentang kisah hidupnya sebelum dia masuk ke dunia hitam. Jadi Botak Chin ini, atau yang nama aslinya Wang Sui Chin, dia ini adalah anak keturunan Tionghoa yang lahir di Kuala Lumpur di tahun 1951. Keluarga Wang Sui Chin ini nih masuknya keluarga biasa-biasa aja. Kaya enggak, miskin juga enggak. Dan Chin sendiri, dia adalah satu dari 10 bersaudara di keluarganya. Nah, dengan kondisi ekonomi keluarganya yang biasa aja, tapi anaknya banyak, yang berarti tanggungannya juga banyak, ini akhirnya bikin Chin cuma bisa sekolah sampai umur 15 tahun. Sampai sekitaran SMP lah. Duh, kasihan juga ya. Kalau menurut Sinar Harian, abis putus sekolah, Chin ini akhirnya terpaksa kerja jadi pembantu di pasar grosir di Jalan Tun Ismail selama kurang lebih setahun. Dan bisa dibilang, masa-masa dia kerja di pasar inilah yang bikin Wang Sui Chin mulai berubah. Berubah kenapa? Berubah karena Chin pernah dapat perlakuan buruk dari preman-preman pasar. Waktu itu dia dipukulin gara-gara nggak mau bayar uang keamanan. Uang keamanan ya? Wah, beneran saudara satu rumpun ya kita ternyata ya. Dan ya udah, sejak dipukulin preman itu, Chin yang tadinya di pasar tuh cuma kerja, jadi mulai belajar berantem. Walaupun tujuan awalnya waktu itu cuma buat ngebela diri sama ngelindungin orang-orang di pasar. Belum ada tuh ngarah ke kriminal-kriminal gitu. Jadi ya masih mulia ya sampai sini niatnya. Botak Chin dilahirkan pada 1951 dan dibesarkan bersama 10 adik-beradik di Sentul. Ketika berusia 15 tahun, dia berhenti sekolah dan bekerja di Pasar Borong di Jalan Tun Ismail. Sejak itu, kehidupan Botak Chin mula berubah. Nah, gak lama sejak dia belajar berantem itulah, Chin mulai ikutan geng. Nama gengnya nih 360. Geng yang isinya kebanyakan orang lebih tua dari dia. Dan disinilah Chin mulai kenal sama dunia gelap. Mulai pelan-pelan masuk ke sana. Dan sayangnya, kehidupan negatif Wang Sui Chin ini jadi makin parah setelah ibunya meninggal dunia. Dari situ dia jadi jarang pulang ke rumah tuh. Lebih sering nongkrong sama temen-temen gengnya. Dan dia juga makin sering melakukan tindak kriminal. Kayak nyuri, malak, dan sebagainya. Nah, disinilah Wang Sui Chin mulai dapat julukan Botak Chin. Dan julukan ini dikasih ke dia bukan karena kepala dia botak ya, bukan. Lu lihat aja nih fotonya, nggak ada botak-botaknya kan dia. Terus kenapa dipanggil botak? Kalau menurut Malaysia Gazette, kata botak ini tuh sebenarnya berasal dari dialek Hokian. Botak Chin. Botak, bukan botak. Botak. Dan botak sendiri tuh bisa diartiin nggak punya kerjaan atau nganggur. Sementara kata Chin di belakangnya itu artinya ya orang Cina. Jadi julukan Botak Chin tuh kurang lebih artinya ya orang Cina pengangguran. Orang Cina yang nggak kerja. Karena kan emang waktu itu kegiatan dia sehari-hari itu cuma nongkrong sama berbuat kriminal ya. Jadi ya wajar lah julukan ini. Tapi gimana? Apa di sini ada botak-botak lainnya? Semoga segera dapat kerjaan ya. Amin, 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 amin. Nah, di bulan April 1969, waktu Botak Chin umur 18 tahun, dia sama 3 temennya melakukan aksi perampokan bersenjata pertamanya.
Dia ngerampok pakai senjata api yang dia pinjem dari salah satu temennya. Dan setelah perampokan bersenjata pertamanya inilah, dia jadi punya ambisi buat bikin komplotan kriminalnya sendiri. Buat bikin gengnya sendiri. Udah nggak mau lagi tuh dia diatur-atur orang, maunya dia yang ngatur. Dan ya udah, nggak lama dari situ dia mutusin buat keluar dari gengnya dan ngebentuk kelompoknya sendiri. Nah, waktu itu kalau menurut The Crime Wire, Malaysia tuh punya aturan yang ketat soal kepemilikan senjata api. Cuma anggota polisi sama militer aja tuh yang punya hak buat punya senjata api. Dan itu pun dengan proses perizinan yang ketat banget. Orang-orang sipil kayak Botak Chin, kalau punya senjata, udah dipastiin itu pasti senjata ilegal. Dan sekaligus nandain kalau dia bukan orang sembarangan. Makanya gak heran Botak Chin jadi berani bikin gengnya sendiri ya, setelah dia berhasil punya senjata api. Mungkin dia mikirnya kayak, nih gue something nih, gue punya senjata api nih, gue bukan orang sembarangan nih. Mungkin mikirnya kayak gitu, gara-gara punya pistol, PD-nya jadi bertambah. Dan geng barunya Botak Chin ini ternyata nggak butuh waktu lama nih buat ngerekrut anggota-anggota baru. Dan ini nih yang unik nih, cara ngerekrut anggotanya. Iya, jadi kalau ada orang yang mau join sama komplotannya Botak Chin, itu dia bakal dikasih syarat dulu. Syarat apa? Syarat pertama, anggota komplotannya Botak Chin nggak boleh ada yang make obat-obatan terlarang. Kalau lu ketahuan make, ya udah langsung gugur, udah nggak bisa join lu. Terus syarat yang kedua, Botak Chin ngelarang anggotanya buat nganiaya orang-orang susah. Wah, ini kan bagus-bagus ya syaratnya ya. Kayak bukan syarat gabung geng kriminal loh. Terus, masih menurut The Crime Wire, karena dia tahu kalau uang-uang hasil aksi kriminal di geng-geng lain tuh lebih banyak masuk ke kantong bosnya, akhirnya di sini Botak Chin nih bikin kebijakan pembagian juga di gengnya. Kebijakan buat ngasih sebagian hasil kejahatan mereka buat orang-orang yang emang membutuhkan. Jadi ya disisihin tuh sebagian hasil kejahatan mereka buat sedekah. Dan kebaikannya inilah yang dipercaya jadi alasan Botak Chin buat ngasih gelar dirinya sendiri sebagai Robin Hood. Ini hitungannya baik apa jahat nih ya kalau begini ya? Gelaran itu diperolehi berikutan dia sering memberi wang perbelanjaan kepada penduduk sekitar kawasan jajahannya sebagai upah tutup mulut. Nah, walaupun kelihatannya baik, suka ngasih uang ke orang gak mampu, tapi ternyata kebaikan Botak Chin ini juga lah yang bikin dia jadi susah ditangkap. Sampai akhirnya dia jadi kriminal dengan nama besar. Kenapa bisa gitu? Jadi kalau menurut Malaysia Gazette, orang-orang yang pernah dibantu sama Botak Chin tuh bakal disuruh tutup mulut. Dan ini bikin pelarian Botak Chin selalu mulus. Karena akhirnya orang-orang yang dia bantu ini, kalau ditanya polisi tuh pada belaga nggak tahu, aman jadinya Botak Chin. Ya, jadi berarti kayak semacam duit sogokan gitu, berarti ya sumbangannya ya. Dan yang perlu kita tahu, walaupun dikenal suka ngasih sumbangan, tapi Botak Chin ini juga terkenal kejam, bahkan ke anggotanya sendiri. Gak ada segen-segennya tuh dia buat ngeksekusi temennya yang langgar aturan atau nyoba berkhianat. Jadi ya tetap serem sih doi jatuhnya ya. Nah, menurut The Crime Wire, masih di tahun 1969, bareng sama geng barunya ini, Botak Chin nih sukses melakukan 8 kali perampokan di sekitar Kuala Lumpur dalam waktu cuma sekitar sebulan. Ini kan gila ya. Sebulan 8 kali ngerampok, jir. Dan ingat, ini masih di tahun yang sama, waktu dia ngerampok pertama kali. Masih umur 18 tahun, tapi udah seproduktif itu tindak kriminalnya. Wah, semoga tidak menginspirasi ya. In the 1960s to 70s, Kuala Lumpur was terrorized by gangsters. One man became the most notorious of them all, where he did 8 robberies in just 1 month. Ngerampok terus, sampai aksinya ini dianggap udah meresahkan banget. Dan punya potensi nimbulin kekacauan yang lebih luas. Dan ya udah, akhirnya di sini polisi pun ngeluncurin operasi penangkapan Botak Chin dan gengnya. Dan singkat cerita, akhirnya polisi ini berhasil nangkap komplotannya Botak Chin. Dan ngejeblosin mereka semua ke penjara di tahun yang sama. Alhamdulillah ya. Udah dong ceritanya. Sayangnya belum. Hukuman penjara ternyata nggak bikin Botak Chin sama teman-temannya nih kapok. Jadi setelah kurang lebih 5 tahun di penjara, di tahun 1974 Botak Chin akhirnya dibebasin. Dia dibebasin lebih cepat dari masa hukumannya yang aslinya 7 tahun,
karena dianggap berkelakuan baik dan sikapnya udah berubah waktu di penjara. Tapi sayangnya setelah bebas, kondisi ekonomi Botak Chin ini makin memburuk. Dan ini bikin dia terpaksa balik lagi ke dunia kriminal. Sampai akhirnya di awal tahun 1975, waktu komplotannya udah pada bebas dari penjara, Botak Chin ini mulai nyusun rencana buat melakukan perampokan lagi. Bahkan kali ini Botak Chin ini diketahui sempat ke Thailand buat dapetin senjata baru. Dan ya udah, senjata udah dapat, langsunglah komplotan Botak Chin beraksi lagi di bulan Juni 1975. Sasaran pertama komplotan Botak Chin kali ini adalah pusat perjudian di Sentul, Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ini ya, bukan Sentul Bogor nih. Nggak ada judi-judian di Sentul Bogor mah, harusnya. Dan dari aksinya di Sentul ini, mereka dapat uang sekitar 5.800 ringgit. Yang sebagiannya mereka pakai buat foya-foya, terus bagiannya lagi dipakai buat beli lebih banyak senjata. Biar bisa bikin aksi perampokan yang jauh lebih besar nih ke depannya. Ini jatuhnya jadi kayak modalin bisnis ya. Terus juga biar makin pro, Botak Chin sama komplotannya tuh sampai make satu daerah tambang gitu buat latihan nembak. Di sana mereka nembakin anjing-anjing liar yang keliaran buat sasarannya. Ada. Dia kalau begitu sekarang langsung dihantam animal defender tuh pasti tuh. Untung zaman dulu loh. This got him arrested and sentenced to 7 years in prison. But he was released 5 years later on good behavior. Born to a life of crime, jail time wasn't enough to stop him from committing more illegal activities. Nah, setelah semua persiapan dianggap matang, komplotan Botak Chin akhirnya mulai melakukan aksi-aksi yang lebih ekstrim lagi. Mereka ngerampok bank di Kuala Lumpur, ngerampok orang-orang di rumah ibadah, sampai ngerampok pusat pacuan kuda. Semua dihantam sama doi. Dan aksi-aksinya yang makin meresahkan ini akhirnya bikin polisi di Raja Malaysia ngebentuk pasukan khusus. Khusus buat ngeburu komplotan Botak Chin. Pasukan yang dipimpin sama DSPS Kula Singgam. Dan terbukti ya, semenjak tim pimpinan Kula Singgam dibentuk, gerombolan Botak Chin ini jadinya bisa ditekan loh. Meskipun Botak Chinnya sendiri selalu bisa kabur. Kabur terus, lama-lama kesal Botak Chin ini karena pergerakannya jadi terbatas kan. Sampai akhirnya di tanggal 22 November 1975, Botak Chin mutusin buat ngelawan balik polisi dan Kula Singgam yang udah dia anggap sebagai musuh besarnya. Akhirnya di hari itu, di sebuah persimpangan lampu merah, mobil polisi yang dikendarai Kula Singgam ditembak komplotan Botak Chin. Ditembak sebanyak 18 kali. Dan untungnya dari 18 tembakan ini cuma satu tuh yang ngenain Kula Singgam. Dan ini juga cuma ngakibatin cedera ringan. Nah, ngerespon penembakan ke S Kula Singgam, PDRM, polisi di Raja Malaysia, langsung ngebentuk tim khusus yang dijuluki The Magnificent 12. Tim khusus yang isinya 12 orang detektif dan anggota polisi terbaik di Kuala Lumpur waktu itu. Dan di sini tujuan mereka tuh cuma satu, nangkep Botak Chin. Dan hebatnya, nggak lama habis dibentuk, The Magnificent 12 ini akhirnya mulai dapat titik terang nih tentang di mana Botak Chin bersembunyi. Terus sekitar 2 minggu setelah tim elit ini dibentuk, atau tepatnya di tanggal 16 Februari 1976, operasi penangkapan Botak Chin pun akhirnya dilakukan. Persembunyian Botak Chin yang diketahui ada di sebuah tempat pemotongan kayu di Jalan Ipoh, akhirnya dikepung sama kurang lebih 120 orang polisi cadangan federal. Ditambah juga sama 60 polisi hutan yang dipimpin sama The Magnificent 12. Dan di situ, seluruh pasukan polisi ini dibagi jadi 2 tim. Yang satu bakal ngepung dari belakang, yang satu lagi bakal nyerbu dari depan. Nah, di sekitar jam 10 malam, pasukan polisi mulai tuh nyerbu tempat pemotongan kayu yang dipakai komplotan Botak Chin buat sembunyi. Dan ya udah, pecah tuh tembak-tembakan di situ. Sampai akhirnya 2 anggota komplotan Botak Chin, Pangkor Chai sama Ah Keong, mereka nih akhirnya tewas tertembak di lokasi. Dan Botak Chin sendiri dia ngalamin cedera. Dan ya udah cedera begitu, temennya juga udah pada tewas, akhirnya Botak Chin nyerah lah di sini. Tapi ini cukup gila sih ya, buat bikin dia nyerah aja yang nyerang tuh harus banyak itu loh. Mana sempat ngelawan balik juga kan dia kan. Gila sih. His crime soon came to an end when a shootout happened. Several of his squad members died during a shootout and it led to Botak Chin being arrested. Sedikit tambahan nih, kalau menurut The Crime Wire, dalam karir kriminalnya, Botak Chin tuh nggak pernah sekalipun ngebunuh warga sipil. Tapi beberapa polisi dan petugas keamanan ada tuh yang jadi korban tewasnya dia. Nah, atas tindakan-tindakan kriminalnya,
Botak Chin akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di tahun 1981. Dan waktu dieksekusi ini umurnya tuh masih 28 tahun. Masih muda ya. Dan yang menarik nih, waktu di penjara, Botak Chin tuh sempat dapat pendampingan dari seorang psikiater, Dr. Mahadevan Mahalingam. Dan dari pengamatannya, menurut Dr. Mahalingam, disebut Botak Chin ini nih sebenarnya dia nih orang yang baik. Dan juga orang yang disiplin banget. Tapi sayangnya pengalaman hidup dia yang buruk dan pengaruh buruk dari lingkungannya akhirnya bikin dia jadi salah ngambil jalan. Dan berakhir jadi kriminal paling legendaris di Malaysia. Sayang banget ya. Orang baik loh padahal doi berarti ya. Even though Botak Chin had his principles where he will not kill and rob the poor, he was still sentenced to death as he had done too many heinous deeds. He was hanged in Pudu prison in the year 1981, but his story lives on till this very day. Oke, sekian Rebaguing kali ini tentang Botak Chin, kriminal paling legendaris di Malaysia. Seru sih kisah hidupnya ya, agak-agak tegang gitu ngikutinnya. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.